Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Purhi hafizahullahu ta'ala. Berikutnya di halaman yang ke-29 pembahasan tentang lam alif. Lam alif dibagi menjadi dua. Ada lam alif nahiyah, lam alif nafiyah. Nahiyah itu maknanya melarang. Sedangkan nafiyah itu maknanya tidak. Lam alif nahiyah ma tazimul mudhari'a. Menyebabkan fi'il mudhari' itu menjadi mazum. Mazum sesuai dengan tandanya masing-masing. Contoh la tal'ab, mazum dengan tanda sukun karena ia huruf terakhirnya sahihul akhir, yaitu ba. La tal'ab, jangan kamu bermain-main. Ini ungkapan untuk bersikap serius ya. Jangan bermain-main. La tashrabu, janganlah kalian minum. Mazum dengan tanda hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Asalnya tashrabuna. La tad'u, janganlah kamu berdoa. Asalnya la tad'u, mazum dengan tanda hadful akhir, huruf terakhirnya wawu. La tashtari, janganlah engkau menjual. Janganlah engkau membeli. Huruf terakhirnya adalah huruf ya, mu'talul akhir. Dibuang huruf terakhirnya. Sedangkan lam alif nafiyah ma la tazimul mudhari'a, tidak menyebabkan lam alif la tazimu, tidak menyebabkan mazum al mudhari'a fi'il mudhari'. Ya. Artinya dia tetap marfu. La tal'abu, dia tidak sedang bermain. La tashrabuna, kalian tidak sedang minum. La tad'u, kalian tidak sedang berdoa. La tashtari, kalian tidak membeli. I'rabnya tetap marfu. Ya, tidak merubah menjadi mazum. Selanjutnya anwa'ul lami. Jenis lam. Yang pertama harful jar, yaitu harokatnya kasroh, lillahi, untuk Allah, li sholati, untuk sholat, lin nabi, untuk Nabi SAW. Ya. Terkadang juga bisa harokatnya fathah ketika bersambung dengan dhamir, lahu, laha, laka, lakum. Ya. Ini termasuk huruf jar. Yang kedua lamukai, lam yang maknanya supaya, li akro'a, supaya aku membaca. Dan ini menyebabkan mansub. Adapun yang pertama menyebabkan majrur, liyastariha, agar ia beristirahat. Mansub dengan tanda fathah karena sahihul akhir. Litafhama, agar engkau paham. Mim termasuk sahihul akhir, mansub dengan tanda fathah. Yang ketiga lam juhud. Lam juhud ini maknanya tidak. Makum tuli afhama, aku tidak paham. Ya, ini juga sama menyebabkan mansub karena huruf terakhirnya mim, mansub dengan tanda fathah. Makum tu, ya, asalnya makana li, atau
dijadikan fi'il mudhari, kuntunya menjadi ma akunu li afhama, salah. Aku tidak paham. Yang keempat, lamul amri, lam maknanya menyuruh, harokatnya kasroh, dan ini menyebabkan mazum fi'il mudhari liyadkhul, agar suruh dia masuk ya. Huruf terakhirnya lam sahihul akhir sehingga mazum dengan tanda sukun. Liyakhruj, suruh dia keluar, liyarji, suruh dia kembali. Yang kelima, lamu taukidi, lam yang maknanya menegaskan atau memperkuat. La yarji'u, dia benar-benar akan rujuk, tidak jadi cerai. Dia serius akan rujuk, dia serius akan kembali. La yadhhabu, dia serius akan pergi, benar-benar akan pergi. La yasma'u, dia benar-benar mendengar. Berikutnya halaman yang ke-30, al-af'alul mabniyatu. Fi'il-fi'il yang mabni. Wal mabniyu minal af'ali, fi'il-fi'il yang mabni, huwa yaitu al-madi, satu fi'il madi. Wal amru, dua fi'il amr atau kata kerja perintah. Wal mudhari'u idza tasalat bihi nunul inasi, yang ketiga fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas, au nunut taukidi atau bersambung dengan nun taukid. Bina'ul madi, mabninya fi'il madi. Ada tiga. Yang pertama mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. Contoh kataba, katabat, katabata. Yang dilihat huruf yang ketiga yaitu huruf ba, harokatnya fathah. Yang kedua mabni di atas dhammah. Contoh katabu, jalasu, zahabu. Ini juga sama, huruf yang ketiga yang dilihat yaitu harokatnya dhammah. Yang ketiga mabni di atas sukun. Contohnya katabtum, katabta, katabtuma. Ini juga sama, yang dilihat huruf yang ketiga dalam fi'il madi. Semuanya sukun. Berikutnya bina'ul amri, mabninya fi'il amr. Ada 4. Yang pertama mabni di atas sukun. Ini juga sama, yang dilihat adalah huruf ketiga dalam fi'il mudhari. Uktub, ijlis, idhab, semuanya sukun. Yang kedua mabni di atas terhapusnya huruf nun. Uktuba asalnya yaktubani, ya. Nunnya hilang. Mabni di atas hadfun nun. Nunnya dihapus. Ijlisu ini juga sama. Asalnya yajlisuna. Idhabi asalnya yadhabina. Tadhabina. Ya. Uktuba asalnya taktubani. Ijlisu asalnya tajlisuna atau yajlisuna. Idhabi asalnya tadhabina. Dibuang nunnya. Mabni di atas hadfun nun. Yang ketiga mabni di atas fathah. Yang dilihat huruf yang ketiga dalam fi'il madi. Uktubana ba, harokatnya fathah. Ijlisanna sin. Idhabanna ba. Uktubanna, kamu tulislah dengan serius. Ijlisanna, kamu duduklah benar-benar. Duduk, ya. Jangan main-main duduknya. Idhabanna, kamu pergilah. Di sini ada penguatan makna. Benar-benar disuruh pergi. Ya. Yang keempat, mabni di atas hadful akhir. Ud'u, ajaklah, dakwahilah. Ud'u. Asalnya ud'u, yad'u, ya. Huruf terakhirnya wawu dibuang. Irdo, relakanlah, ridhoilah. Huruf terakhirnya alif. Irmi, huruf terakhirnya ya, lemparkanlah. Kemudian halaman yang ke-31, bina'ul mudhari'i, mabninya fi'il mudhari'. Yang pertama mabni di atas sukun, contohnya yaktubna bersambung dengan nun inas, huruf ba-nya sukun. Yajlisna ini juga sama, yadhabna ketiganya bersambung dengan huruf nun inas, nun yang menunjukkan makna perempuan. Artinya mereka para wanita menulis, duduk, pergi. Yang kedua mabni di atas fathah, contoh yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Ya. Ini bersambung dengan nun taukid, nun yang maknanya penguat. Yaktubanna, dia benar-benar menulis.
serius menulisnya. Yajlisanna, dia benar-benar duduk. Yadhhabanna, dia benar-benar pergi. At-tamrinu, latihan, ala madza tubna hadhil af'al. Di atas apa fiil-fiil berikut mabni. Ya. Fiil-fiil berikut itu mabni di atas apa? Ya. Jalasu, ini fiil madi. Yang dilihat huruf yang ketiga, sin. Mabni di atas dhamma. Khoroju, sama. Ya. Mabni di atas dhamma. Dhahaba, mabni di atas fathah. Idhaba, asalnya tadhabani, ya, hadfun nun. Jalasna, mabni di atas sukun, sin. Yajlisna, ini juga sukun, mabni di atas sukun. Ukhrujanna, mabni di atas fathah, jim. Irji'i, mabni di atas hadfun nun, asalnya tarji'ina. Raja'na, mabni di atas sukun, itu huruf ain. Zahabata, huruf ba, huruf yang ketiga, mabni di atas fathah. Kharajat, yang ketiga huruf jim, mabni di atas fathah. Ukhruja, asalnya takhrujani, mabni ala hadfun nun. Mabni di atas dihapusnya huruf nun. Kemudian halaman yang ke-32, pembahasan tentang al-ismu, isim, dibagi menjadi dua, dohir dan domir. Ya. Kemudian domir dibagi menjadi dua bagian, muttasil, munfasil. Ya. Dohir ini adalah nama, domir kata ganti. Muttasil itu bersambung, munfasil terpisah. Bersambung itu maksudnya adalah secara tulisan dia bersambung tulisannya. Munfasil secara tulisan terpisah. Barizun, yang muttasil dibagi menjadi dua, baris itu nampak, kelihatan tulisannya, mustatirun tersembunyi, tidak kelihatan. Mustatir dibagi menjadi dua, jawajan itu boleh sembunyi, boleh tidak, wujuban wajib sembunyi, wajib disembunyikan. Nah, pembahasan yang seperti ini biasanya akan mudah kalau sudah masuk dalam kalimat. Ya, kebetulan di sini contoh-contohnya masih terpisah dalam kalimat, ya, terpisah dari kalimat. Ya. Contoh-contoh di sini adalah ketika sendirian. Nah, ini kadang agak sulit dipahami, ya. Nomor 1, al-ismu dhahir huwa ma dalla ala musamma, ya. Isim dhahir itu menunjukkan kepada nama, ya. Contohnya Muhammad, ya, nama manusia, Hasanun nama manusia, Daftarun nama benda, yaitu buku catatan. Yang kedua, ad-dhamiru huwa ma naba, isim yang menggantikan an-dhahirin, menggantikan dari zahir. Misalnya yang berkata Muhammad, Muhammad mengatakan ana. Kemudian Hasan yang diajak bicara, maka diganti dengan anta. Kemudian Muhammad sedang dibicarakan, diganti dengan huwa, dia Muhammad. Hum, mereka sedang dibicarakan, ya, hum. Ya. Muhammad, Hasan, dan Ibrahim misalnya, maka bisa diganti dengan hum. Ini yang dimaksud dengan dohir nomor 1, domir nomor 2. Yang ketiga, domir mutasil. Mutasil itu adalah huwa ma la yubtada bihi. Isim yang tidak berada di permulaan. Ya, artinya dia di belakang. Contoh jalastu. Tu ini adalah domir. Katabtum, tum ini juga domir. Dia tidak berada di awal. Yang keempat, ad-domiru al-munfasilu. Domir munfasil huwa isim ma yubtada bihi. Isim yang berada di permulaan dalam kalimat nahnu. Contohnya nahnu muslimuna, kami ini orang-orang Islam. Anta ustadun, engkau adalah seorang ustad. Hiya thalibatun, dia adalah santriwati. Huma mudarrisani, mereka berdua adalah dosen, ya. Jadi terpisah dan dia berada di awal. Yang kelima, al-barizu huwa ma lahu suratun fil lafzi. Isim yang memiliki bentuk ucapan. Qara'tum, tum, ya. Ada tulisannya dan bisa diucapkan tum. Qara'tu, tu ini juga baris. Qara'na, na, ya. Ini juga
menggantikan nahnu ya. Qara'na yang menggantikan hunna ya. Ada bentuk lafadznya. Yang keenam al-mustatir huwa isim ma laisa lahu suratun fil lafzi, yang tidak memiliki bentuk ucapan. Kataba. Kataba di sini adalah domirnya huwa, tetapi tidak ada tulisannya. Yaktubu ini juga sama. Domirnya huwa, uktub ya. Menyuruh anta, ini juga tidak ada di sini, tidak dituliskan ya. Tersembunyi. Yang ketujuh, al-jaiju huwa ma yahullu mahallahu az-zahir. Jaij itu adalah isim yang menempati posisi zahir. Ya. Ini sulit dipahami kalau belum masuk ke dalam kalimat. Ya. Demikian juga yang kedelapan, wajib. Al-wajibu ma la yahullu mahallu zahir, yang tidak menempati isim zahir. Ya. Ini juga sama, agak sulit dipahami kalau belum masuk ke kalimat. Ya. Untuk pemula, ya, biasanya cukup sampai dengan zahir, domir, mutasil, munfasil. Ya. Tidak terlalu detail ya pembahasannya. Kemudian halaman yang ke-33, al-muzakkaru wal muannasu. Isim ada yang sifatnya laki-laki, dalam bahasa Arab disebut muzakkar, ada yang memiliki sifat muannas, perempuan. Ya. Muzakkar muannas ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tapi untuk benda-benda selain manusia. Al-muzakkar huwa ma yadullu ala zakarin, ya. Isim yang menunjukkan sifat laki-laki. Mislu Muhammad, ya. Muhammad ini cocok untuk nama laki-laki. Waladun, seorang anak laki-laki. Daftarun, buku catatan. Ini juga dihukumi muzakkar. Baitun, rumah. Ya. Baitun itu disebut isim muzakkar. Jadi anggap memiliki sifat laki-laki. Adapun wal muannas huwa isim ma yadullu ala unsa, menunjukkan sifat wanita. Aisyatu ini cocok untuk nama perempuan. Maryamu juga sama. Saburatun, papan tulis ya. Ini disifati sifat perempuan, yaitu ada tak marbutoh. Ya. Anwa'u ta'nisi, jenis-jenis isim muannas. Ya. Jenis-jenis isim muannas. Yang pertama, makana alaman muannasan, yaitu makana, yaitu nama yang menunjukkan perempuan. Fatimah, Maryam, Zainab. Ini adalah isim muannas karena nama-nama ini cocok untuk perempuan. Yang kedua, ma fihi ta'un marbutatun, yaitu huruf terakhirnya tak marbutoh selain nama laki-laki. Madrasatun, mimsahatun, ya, saburatun, ya, penghapus, papan tulis ya. Mimsahatun penghapus, madrasatun sekolah. Ya. Yang ketiga, ma fihi alifu ta'nisil al-maksuratu. Alif tanis maksurah mengandung alif tanis maksurah. Ya, sugro, kubro, yumna. Ya, ini juga masuk ke dalam ismul yang sorib, ismul ladila yang sorib. Ya, yang tidak bisa bertanwin, huruf terakhirnya adalah alif tanis maksurah. Ya. Kiamatu sugro, kiamat kecil, kiamatu kubro. Ya. Yumna ini kanan ya. Kubro besar ya. Yang keempat, mafihi alifu ta'nis mamdudah. Ya. Ini juga sama, bagian dari ismul ladila yang sorib. Dihukumi muannas karena dia mengandung alif tanis mamdudah. Sauda'u, alif ya. Alifnya menunjukkan perempuan ya, yang dibaca mad ya, panjang, mamdudah. Sauda'u habbatu sauda'u ya. Bayda'u putih, sauda'u hitam, safra'u kuning ya. Yang kelima, makana muannasan majazian ya. Muannas majazi, contohnya syamsun ya, benda-benda langit ya. Kemudian apalagi komarun, ardun, samaun ya. Kemudian untuk yang yadun, ainun, nafsun ya, nafsun ini juga sama ya, majaziun. Untuk yadun, ainun
dia dihukumi mu'annas ya, karena dia termasuk anggota tubuh yang dua. Ya, ini bisa ditambahkan ya. Nomor 6 ya, anggota badan yang dua. Nomor 6 kita ganti angka 7, jam'u taksiri. Jamak taksir umumnya adalah mu'annas, rusulun, para rasul, ambiya'u, para nabi, masajidu, masjid-masjid. Ya, adapun ada beberapa jamak taksir yang tetap disebut muzakkar, contohnya auladun. Ya, tetap dia masuk kategori muzakkar. Yang ketujuh al-hurufu. Huruf ini juga dianggap mu'annas ya. Misalnya ba. Ba itu siapa? Maka kata gantinya harus mu'annas, hiya gitu ya. Kalau ditunjuk hadhihi ya, atau tilka ya. Jadi huruf ya, huruf apa saja, huruf mabani atau ma'ani, min, ila, inna, ini dianggap mu'annas. Yang kedelapan asmaul qura, nama kota, Misra Mesir, Jakarta Bandung ya. Hadhihi Misra, ini adalah negeri Mesir, hadhihi Jakarta, tilka Bandung, itu Bandung. Maka harus disesuaikan dengan mu'annas ya, karena dianggap mu'annas ya. Ya, sampai ini dulu yang bisa kita bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada salah kata, salah terjemah, ya bisa kita perbaiki di kesempatan yang lain. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.